أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu was-sami'ul alim. Jamaah rahimakumullah, insyaallah malam ini sudah menginjak ke malam 21. Sudah malam sering dipahami oleh malam Lailatul Qadar atau malam menyambut Lailatul Qadar. Dan memang dianjurkan kita menyambut Lailatul Qadar itu. Persoalannya bagaimana, apa langkah yang harus kita tempuh di dalam menyambut Lailatul Qadar. Saya baca surat Al-Dukhan ayat 1 sampai 6. Tapi tidak saya tafsirkan karena tafsirannya pertama saya bahas di Masjid. Kemudian itu sampai ahli tafsir bagian, kemudian dilengkapi di Pakegar itu ahli tafsir dan takwil, dan sekarang tatbiknya dari surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 6. Walaupun pindah-pindah tapi ngahancak nggak apa-apa, kan rekamannya ada di sini. Dikatakan Hamim wal kitabil mubin, demi Hamim wal kitabil mubin, dan demi kitab yang memberikan penjelasan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh barakah. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kami kami adalah pemberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim, dan di Lailatul Qadar atau di Lailah Mubarakah, malam yang penuh berkah itu, yufraku kullu amrin hakim, dipisahkan, dibedakan segala urusan yang banyak hikmah. Amran min indina, itu merupakan urusan kami yang sangat besar, sangat berbobot. Min indina, dari sudut, dari sisi kami. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kami lah yang mengutus. Rahmatan min rabbika, itu rahmah dari Tuhanmu. Innahu huwas sami'ul alim, sungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha tahu. Tatbiknya pertama Hamim. Hamim itu merupakan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi huruf muqatta'ah atau huruf singkatan di kalangan ulama ada yang memahaminya itu huruf mutasabihat atau ayat mutasabihat, sehingga dikatakan tidak perlu ta'wil. Hanya kalau kita baca terjemah depan Panjang Agama, terjemahnya Hamim saja, karena huruf mutasabihat tidak perlu dita'wil. Tapi ada juga yang tidak perlu dita'wil, boleh saja dita'wil. Walaupun mutasabihat kan kita juga tidak tahu mana ayat mutasabihat, mana ayat muhkamat, karena tidak diterangkan. Dalam hadis juga tidak diterangkan mana ayat mutasabihat, mana ayat muhkamat. Tapi yang jelas, menurut Al-Baidawi dan An-Nasafi, ini merupakan sumpah Allah dengan huruf muqatta'ah. Dan ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu berbicara Hamim. Ha itu menurut sebagian ulama di tengah, mim itu di ujung. Di Hamim berbicara, surat Ad-Dukhan ini berbicara masa kini dan masa datang. Tapi yang penting,
Hamim itu menunjukkan perlunya ada keimanan. Jadi kalau tadi bagaimana kita memapag atau menyambut Lailatul Qadar, langkah yang pertama adalah meningkatkan iman kepada Al-Quran dan meyakini bahwa Al-Quran itu datang dan yakin bahwa di dalam Al-Quran itu ada rahasia makna yang tidak dijangkau, tidak bisa dijangkau sepintas. Dan juga yakin semakin tinggi ilmu di dalam Al-Quran akan semakin terasa. Isi Al-Quran itu semakin jauh, semakin belum diketahui isinya, masih banyak yang belum diketahui. Itu salah satu fungsi dari Hamim. Dan di dalam tadabbur Al-Quran harus yakin dulu, muncul dari keimanan, dari yakin dulu dari kebenaran, dari keyakinan akan ketetapan benarnya Al-Quran. Kemudian yang kedua, wal kitabil mubin. Ini juga merupakan sumpah Allah. Kalau di dalam surat Az-Zuhruf, saya baca tadi di rakaat pertama, Hamim wal kitabil mubin, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Jadi Hamim wal kitabil mubin sama-sama dengan Abu itu. Tapi kelanjutannya, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab supaya kalian menggunakan akal. Jadi baik menggunakan akal pikiran atau analisis dengan cara apapun, harus yakin kebenaran dulu. Dari kebenaran itu harus dicerna, harus dipahami menggunakan akal. Walaupun langkah memahami Al-Quran itu penjelasannya dengan Al-Quran lagi. Langkah yang pertama, memahami Quran itu harus dengan Quran lagi. Salah satu contoh di Bajnas menafsirkan Fuqara dengan masakin itu sama, hanya beda kualitas harta. Itu menurut saya tidak baca Quran, bukan tidak baca Quran, tidak berdasar Quran. Fuqara dengan masakin disamakan. Saya baca di Google itu. Menurut Bajnas, Fuqara itu orang yang tidak punya harta, miskin itu orang yang kekurangan harta, itu eta-eta keneh. Tapi kalau kita baca Quran sebagai tafsirannya, tidak. Fuqara itu alladzina ukhsiru fi sabilillah, surat Al-Baqarah 273. Orang yang terikat kehidupannya dengan perjuangan agama Allah, itu fuqara. Sehingga la yastati'una dorban fil ardi, sehingga tidak punya kesempatan untuk bisnis, untuk mencari harta, untuk mencari nafkah, karena hidupnya sibuk dengan berjuang agama Allah. Kalau dulu jihad dengan perang, sekarang dakwah. Dari subuh sampai malam terus menerus dakwah. Kalaupun tidak berdakwah, dia menganalisis Al-Quran. Nah, itu kalau kita menafsirkan Quran surat Al-Baqarah 60 dengan Al-Quran surat Al-Baqarah 273. Innama shadaqat lil fuqara. Itu adalah sedangkan masakin diriwayatkan oleh Al-Bukhari 194 adalah alladzina yajidu ma yughni. Miskin itu adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak sehari-hari. Makanya BPS mengatakan miskin adalah yang punya penghasilan 600.000 per bulan per orang. Jadi kalau di atas 600.000 per bulan per orang itu tidak miskin. Kalau di bawah itu 600. Jadi menafsirkan Quran dengan Quran. Tetapi sebenarnya itu juga masih tetap membutuhkan la'allakum ta'qilun. Tapi harus yakin. Alkitab Quran itu memberikan penjelasan dari dalam surat Al-Baqarah 185 pun Al-Quran itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran dan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Yang saya bahas pada ceramah yang lalu. Bayyinat,
minal huda wal furqan. Jadi penjelasan dari huda wal furqan. Kemudian yang ketiga, inna anzalnahu. Kami turunkan Al-Quran. Di sini pakai anzalna, kami turunkan. Tapi di dalam ayat yang lain nazalna. Karena Quran itu dengan menggunakan dua metode turun Quran. Turun yang pertama sekaligus, yaitu dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah, dan turun yang kedua secara berangsur, itu yang disebut dengan tatanazzalu atau tanazzalul malaikat warruh dalam rangka berangsur. Dan metode yang ketiga adalah turun lagi sekaligus jumlatan wahidah. Maka langkah berikutnya mengkaji atau meneliti Al-Quran dengan dua metode dalam rangka kita menyambut Lailatul Qadar. Mengkaji Al-Quran itu dengan dua metode. Metode yang pertama adalah membaca dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, karena berdasar inna anzalnahu, jadi berurutan turunnya sekaligus. Dan metode yang kedua adalah secara tematis, karena berdasar tatanazzalu, jadi turunnya secara berangsur. Yang keempat, fi lailatil mubarakah, di dalam surat Ad-Dukhan, fi lailatin mubarakah, dan turun Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Malam penuh berkah itu adalah inna anzalnahu fi lailatul qadr, yaitu malam qadar. Dan dirahasiakan kapan malam qadar itu. Saya mengatakan setiap malam ganjil bisa dikapal. Maka kemarin awal Ramadan teh tanggal 23 atau tanggal 24 macam tanggal 1 semuanya juga yakin ya. Tapi itu bisa berbeda pada satu tempat. Karena kalau ingin menjemput Lailatul Qadar tiap malam saja. Tapi sekurang-kurangnya sesuai dengan kemampuan kita. Lailatul Barakah. Barakah itu adalah ziyadatul khair alal khair, itu meningkatkan kebaikan. Jadi terus menerus kalau kita ingin mendapatkan qadar, terus menerus kita meningkatkan kebaikan. Dan diajarkan oleh Rasulullah untuk mendapatkan barokah itu mulai dari bangun pagi sampai malam lagi, nikah juga barokah, makan juga minta barokah. Kemudian apabila bertemu dengan sesama muslim juga barokah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Kemudian inna kunna mundzirin. Quran itu jadikan peringatan. Kalau kita ingin meraih Lailatul Qadar, jadikan peringatan. Jadi artinya kita terus-menerus waspada. Jangan sampai berani berbuat jahat sedikit pun karena diingatkan Quran. Dan juga jangan sampai merasa tangguh untuk berbuat baik sekecil apapun bentuknya. Karena Quran sebagai memperingati kepada kita. Kemudian fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam qadar atau di malam barokah itu yufraku kullu amrin hakim. Dipisahkan antara hak dan batil. Maka kita berusaha dalam rangka menyambut Lailatul Qadar, dalam rangka memperingati Quran, harus berusaha memisahkan antara hak dan batil. Jadi kalau kita mencampur adukan perbuatan, ucapan, ataupun tindakan antara hak dan batil, maka itu tidak sesuai dengan misi Al-Quran. Yufraku kullu amrin hakim. Kemudian kullu amrin hakim di sini dikatakan yang penuh bijaksana. Jadi kalau memahami Al-Quran dalam rangka memperingatinya atau dalam rangka menyambut Lailatul Qadar, bukan hanya tahu fakta atau latar belakang, tapi apa hikmahnya. Jadi sholat itu tahu, sholat subuh itu 2 rakaat, itu sudah yakin. Tetapi bukan hanya yakin sholat subuh 2 rakaat, tapi hikmahnya itu apa? Itu perlu ditelusuri. Karena amrin hakim. Kemudian amran min indina itu merupakan urusan dari Allah. Jadi
Allah yang maha pencipta, dia menurunkan Al-Quran, maka turun Al-Quran di malam Qadar itu harus kita yakini merupakan peristiwa besar. Maka memahami Al-Quran dengan bukan keengganan, tapi kesemangatan untuk lebih memperdalam yang demikian besar. Karena Quran itu memiliki mukjizat. Kemudian inna kunna mursilin. Kami yang memberikan atau yang mengutus para rasul dan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi malaikat dan roh itu diutus pada malam Qadar. Yang rahmatan min rabbika ke-10 itu semuanya rahmat dari Tuhanmu. Maka kita berusaha sekuat tenaga untuk mencari rahmat. Jadi bukan rahmat itu bukan hanya malam 10 hari pertama saja. Ada hadis yang mengatakan awaluha rahmatun, awsatuha magfiratun, akhiruha itu minar. Itu kan hadis maudhu. Kata At-Tibriji itu hadis dhaif. Dan kata Nasruddin Albani hadis munkar. Tapi itu populer biasa yang dhaif biasanya populer. Jadi yang benar dari mulai bulan awal Ramadan sampai akhir tiga-tiganya ada. Rahmat, magfirah maupun minar. Itu selama bulan Ramadan ada semua. Dan makanya kalau itu mah hadis palsu kalau yang mengatakan 10 pertama rahmat, 10 kedua magfirah, 10 ketiga itu minar. Seakan-akan mengucapkan akhir Ramadan itu bebas karena neraka tamat pula. Padahal semuanya dari awal sampai akhir rahmat, magfirah dan itkun minanar itu selalu ada. Dan Allah Subhanahu wa taala rahmat itu mewajibkan kepada dirinya sendiri. Dalam surat Al-An'am dikatakan wa kataba ala nafsi rahmah. Jadi Allah itu mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk memberikan rahmat kepada umat manusia. Jadi itu selalu selamanya memberikan rahmat. Kalau yang tidak mendapatkan rahmat itu bukan karena Allah tidak menurunkan rahmat nama selalu turun. Cuman sampai atau tidak tergantung kepada yang menerima. Langkah yang ke-11 dikatakan al-halim. Tindakan kita diketahui oleh Allah. Dan apapun yang kita berbuat akan diaudit. Karena wakafa billahi syahida. Allah itu cukup audit amal perbuatan kita. Dan juga dikatakan as-sami, mendengar. Yang pertama as-sami, kemudian yang kedua alim. Jadi asma Allah, as-sami maha mendengar, karena mendengar apa yang kita ucapkan. Walaupun lelaunan, walaupun tidak terdengar oleh sesama manusia, tapi oleh Allah. Kemudian yang ke-12, al-alim yang maha mengetahui. Jadi itulah 12 langkah yang harus kita tempuh di dalam rangka menyambut Lailatul Qadar. Tentu saja masih banyak berdasar ayat yang lain. Ini mah yang saya sampaikan berdasar adiknya surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 6. Mudah-mudahan kita dapat meraih Lailatul Qadar dan Lailatul Mubarakah. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.